Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih, Jemaat Kebon Cai. Video ini dibuat dengan maksud untuk tetap mempersatukan Jemaat Kebon Cai yang selama ini tidak dapat berkumpul di gereja karena adanya COVID-19 ini. Namun para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan tetap mempunyai komitmen untuk terus menjaga dan memenuhi makanan rohani pada para jemaatnya, agar rohani kita tetap terpuaskan. Walaupun COVID-19 ini memang cukup mengganggu ibadah kita, namun saya percaya Tuhan Yesus yang Maha Hadir akan hadir dalam setiap ibadah yang kita lakukan, walaupun melalui video. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul, Bisakah Orang Kaya Masuk ke Sorga? Dan video ini akan berlanjut dalam 3 seri dengan memakai latar belakang yang berbeda dan ayat yang berbeda, sehingga jemaat yang mendengarkan akan memperoleh gambaran yang utuh apa yang hendak disampaikan Tuhan kepada umatnya. Ada banyak orang yang bertanya, apakah benar orang kaya akan sulit masuk dalam sorga? Sehingga membuat sedikit keraguan bagi mereka yang memiliki harta yang banyak untuk mengikuti Yesus. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan atau peluang untuk diselamatkan. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan murid-murid Yesus ketika Yesus mengatakan, yaitu di dalam Markus 10 ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini juga ditulis oleh Matius dan Lukas. Bahkan sebagian murid Yesus ketika mendengar pernyataan tersebut juga menjadi gempar. Karena buat mereka orang kaya itu justru akan mempermudah mereka untuk berbuat sesuatu dengan harta mereka. Misalnya saja mereka bisa menolong orang dengan hartanya, memberikan derma, memberikan sumbangan, dan lain-lain sebagainya. Semua itu tentu baik Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, tetapi tidak cukup. Karena berbicara masuk surga, maka yang terpenting justru kehidupan kita yang kudus. Yesus mempunyai pandangan yang lain dengan murid-muridnya. Maksud Yesus memberikan pernyataan tersebut adalah yang berhubungan harta mereka. Karena harta duniawi itu akan menjadi penghalang utama. Jadi kita harus mampu mengelolanya dengan baik, sehingga tidak menjadi batu sandungan untuk kehidupan kita. Kita memang tahu bahwa bicara tentang keselamatan manusia, memang tidak akan mampu kita lakukan sendiri. Kita perlu kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maaf. Sehingga di akhir pernyataannya Yesus mengatakan bahwa bagi manusia hal tersebut tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Apakah pernyataan Yesus itu tidak konsisten? Karena di satu pihak Yesus mengatakan tidak mungkin, tetapi di lain pihak Yesus juga ingin menyatakan hal itu mungkin. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama mendalami pernyataan Yesus tersebut. Pertama-tama saya ingin tegaskan bahwa pernyataan Yesus itu adalah memakai kalimat kiasan atau hiperbola. Karena jelas tidak mungkin kalau pernyataan tersebut kita jelaskan menurut harfiah saja. Bagaimana mungkin lubang jarum yang begitu kecil dapat dimasuki seekor unta? Untuk sehelai rambut pun terkadang masih sulit. Lalu apakah Allah akan memakai mukjizat dan kuasanya untuk menjelaskan ayat tersebut? Jawabannya jelas juga bukan. Sebab kuasa Allah dan mukjizat Allah itu terlalu besar kalau hanya untuk dipergunakan hal-hal yang sepele dan tidak terlalu bermanfaat. Memang dalam Alkitab seringkali Yesus memakai kalimat yang bersifat hiperbola. Hal ini dapat kita lihat misalnya di Matius 17 ayat 20b dan c.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah, dan takkan ada lagi yang mustahil bagimu. Jelas kalimat tersebut adalah kalimat kiasan atau hiperbola. Sebab kalau dikatakan ada seorang yang beriman di dekat gunung berapi, katakanlah yang akan meletus di Pulau Bali. Kemudian orang yang beriman tersebut berkata, pindahlah gunung ini ke Ambon. Lalu gunung yang akan meletus ini pindah ke Ambon. Karena gunung itu akan meletus dan merusak kota Ambon. Lalu misal ada orang yang beriman juga berkata lagi kepada gunung itu, pindahlah ini ke kota Cirebon misalnya. Lalu gunung itu akan pindah ke kota Cirebon dan seterusnya. Tentu kita bisa bayangkan akan betapa kacaunya dunia ini. Demikian juga tentang garam dunia. Di Matius 5 ayat 13a, kamu adalah garam dunia. Apakah Yesus menghadapi kita semua umatnya kemudian berubah menjadi garam? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana jika garam itu kemudian dipakai habis untuk memasak makanan? Tentu saya yakin bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi kalimat atau pernyataan di dalam Alkitab di mana Yesus mempergunakan kalimat hiperbola. Misalnya juga tentang dunia, terang dunia, tentang balok di matamu, dan seterusnya. Kembali lagi ke lubang jarum. Jika kita telah lebih dalam lagi, yang dimaksud dengan lubang jarum itu ternyata adalah suatu pintu kecil yang terdapat pada tembok kota Yerusalem. Pintu di mana tempat keluar masuknya manusia ke atau dari kota Yerusalem pada waktu malam atau dalam keadaan darurat, misalnya waktu perang. Sehingga gerbang itu akan ditutup. Hingga hanya pintu kecil saja yang dibuka. Jadi di kota Yerusalem itu mempunyai dua pintu. Yang pertama itu gerbang yang besar, yang dipakai pada waktu siang hari untuk lalu lintas dan kegiatan manusia maupun hewan, ataupun kendaraan yang memakai hewan. Dan yang kedua adalah pintu kecil tadi. Jadi pintu kecil ini hanya untuk cukup keluar masuk 2 orang. Dan mungkin ya hewan-hewan kecil lainnya. Karena ukuran unta itu lebih besar daripada manusia ataupun hewan-hewan lainnya dalam keadaan normal, tentu saja unta ini akan mengalami kesulitan jika mau masuk melalui pintu kecil tadi. Ya, jadi jangan juga dibayangkan kalau pintu kecil itu hanya pas 1 orang, tidak bisa bergerak, tidak. Jadi untuk 2 arus 2 jalur, tetapi juga masih dalam jarak yang enak gitu. Hal pintu ini dapat kita banyak lihat misalnya kalau di film-film Romawi, ya, di mana ada benteng yang bentuknya mungkin seperti huruf U yang terbalik gitu, ya, di mana pintu itu dipakai untuk keluar masuk manusia maupun hewan. Jadi sekarang kita sudah dapat membayangkan keadaannya atau perbandingannya. Sudah tidak lagi seperti lubang jarum yang sangat kecil untuk kata yang berarti secara harfiah tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar seekor unta itu dapat masuk melalui pintu tersebut? Jawabannya bisa, saudara bapak dan ibu yang terkasih. Yaitu dengan cara semua barang bawaan yang di unta itu diturunkan, kemudian unta itu disuruh jongkok atau direndahkan, kemudian perlahan-lahan didorong atau ditarik sehingga hewan tersebut bisa melalui pintu tersebut. Namun sungguh repot untuk memasukkan unta tersebut melalui pintu tersebut. Perlu suatu ikhtiar yang luar biasa sehingga unta itu bisa melewati pintu tersebut. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa bagi orang kaya diperlukan suatu usaha yang luar biasa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itu akan kita dalami sebentar lagi.
Kembali lagi ke masalah apakah orang kaya itu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jika Allah tidak suka orang kaya, apakah Allah lebih suka orang miskin? Jawabannya tentu tidak. Allah sama sekali tidak alergi terhadap mereka yang kaya. Bahkan Allah memberkati mereka dengan luar biasa. Dan contoh-contoh tersebut dapat kita lihat di dalam Alkitab. Misalnya saja di Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Jadi kalau Allah memberkati atau mengatakan bahwa Abraham sangat kaya, maka dapat dipastikan itu bukan kaya yang biasa-biasa saja. Yang mungkin tingkatan katakanlah kelurahan atau kecamatan. Tetapi benar-benar kaya untuk ukuran minimal suatu negara. Sebab Tuhan berkata mereka yang memberkati Abraham akan diberkati juga. Dan dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Kemudian kita bisa lihat juga di ayat yang lainnya itu ya, Ayub 1:3. Pasal 1 ayat 3. Ia atau Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Jadi Ayub adalah orang yang terkenal di suatu daerah tertentu. Kalau sekarang mungkin dapat disamakan dengan misalnya di Jakarta wilayah utara atau selatan atau barat atau timur atau pusat. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat Ayub itu kaya masih di dalam suatu daerah yang kecil. Bila kita mau memperbandingkan antara kekayaan Ayub dengan kekayaan Abraham, tentu kekayaan Abraham itu lebih banyak daripada Ayub. Contoh lain misalnya Daud yang menjadi raja orang Israel yang berhasil menaklukkan berbagai daerah di tanah Kanaan dan sekitarnya. Lalu Salomo yang juga menjadi yang lebih, bahkan mungkin yang terkaya di antara semua raja-raja Israel. Karena kekuasaannya sampai ke daerah Asia kecil dan Afrika. Istri dan selirnya saja mencapai 1.000. Dan dia adalah juga yang membangun bait Allah yang begitu besar dan megah. Dengan bahan-bahan yang istimewa tentunya. Memang sebagian besar itu peninggalan dari Daud. Tetapi ketika Daud meninggal, maka semua kekayaannya itu menjadi hak waris daripada Salomo. Jadi secara prinsipnya Allah tidak pernah alergi atau tidak senang terhadap orang kaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana memperoleh kekayaan tersebut, mempergunakan kekayaan tersebut, dan bagaimana hidup orang tersebut. Apakah hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri, atau bisa menjadi sumber berkat bagi sesamanya. Sehingga kehidupan mereka itu berkenan di hadapan Allah. Yang pada akhirnya mendapatkan kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan juga tidak berkenan kepada mereka miskin tanpa mempunyai usaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Tetapi yang dimaksudkan di sini tidak saja harfiah lagi. Tetapi yang dimaksud dengan orang miskin oleh Tuhan Yesus adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan, yaitu dari daerah Babel. Ketika kembali ke tanah perjanjian, mereka tidak membawa apapun juga kecuali yang menempel di bajunya saja. Mereka tidak membawa ternak, apalagi emas, batu, perak, dan permata. Sehingga di dalam Alkitab Yesus banyak mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 dan 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi juga ayat-ayat di bawahnya yang semuanya ditujukan kepada bangsa Israel. Setelah kembali mereka dari tanah pembuangan yaitu Babel. Lalu apakah Allah berkenan kepada mereka yang hidupnya miskin tanpa usaha? Jelas tidak. Karena jika umat Allah semuanya atau kebanyakan miskin tanpa usaha, maka mereka akan sulit untuk mempermuliakan nama Allah. Bahkan mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang negatif.
seperti misalnya mencuri, menipu, meminta-minta, bersungut-sungut. Bahkan mungkin mereka akan menjadi murtad karena mereka merasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita akan menjadi suratan yang tertulis, yang terbuka di dunia ini? Bahkan mungkin mereka yang belum percaya akan mencemooh kehidupan umat Kristiani, dan mereka tidak akan tertarik untuk menjadi murid Yesus. Kita sebagai murid Yesus harus berusaha keras dari kemiskinan. Bahkan Alkitab katakan, bagi mereka yang malas bekerja, tidak usah makan. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan layak. Tuhan juga sudah menjanjikan hal tersebut. Tetapi masalahnya, dari pihak kita, apakah kita mau berusaha keras untuk mendapatkan janji-janji Tuhan? Dan janji itu dapat kita lihat di Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kehidupan yang pokok, supaya hidup mereka jangan berubah. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita harus melakukan pekerjaan yang baik di dalam bekerja. Bukan asal bekerja. Supaya itu menjadi berkat buat keluarga kita. Bahkan juga akan dituntut kita untuk berbuah. Maksudnya kehidupan kita itu harus berdampak buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau kehidupan kita itu tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap lingkungan kita, maka itu dikatakan kita tidak berbuah. Kita tahu bahwa buah roh itu ada 9. Di mana yang tertulis di dalam Galatia 5:22. Dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh, satu buahnya saja. Sehingga dapat diartikan apa yang dihasilkan oleh kita tidak boleh hanya sebagian dari ke-9 unsur tadi. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi di dalam jemaat Tuhan yang sudah berbuah itu harus mempunyai 9 roh. Tidak bisa hanya 2, misalnya kasih dan sukacita saja. Tapi memang tidak mungkin kita berbuah langsung 9 roh itu. Harus kita melalui suatu proses. Sama seperti mengapa Tuhan Yesus itu juga mempergunakan perumpamaan dengan memakai buah. Karena suatu pohon itu dikenal karena buahnya. Jadi buah dari suatu pohonlah yang amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi untuk mendapatkan buah, maka suatu proses harus dilalui sangat panjang. Mungkin berpuluh-puluh tahun kita baru dapat menghasilkan buah yang baik. Maaf. Demikian juga perumpamaan buah, karena itu bukan suatu proses yang harus kita lalui. Tidak mungkin ketika kita dipermandikan atau ketika menerima Yesus terus kita bisa berbuah dengan begitu cepat. Seketika itu juga kita dapat menghasilkan buah roh. Tetapi pasti melalui suatu proses. Misalnya saja suatu pohon buah mangga. Buah mangga itu terjadinya buah mangga itu dimulai dari menanam pohon. Walaupun sekarang dicangkok bisa Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetap pohon itu harus ditanam terlebih dahulu. Kemudian mungkin 2-3 tahun baru berbuah. Kalau dari biji mungkin 5-7 tahun baru berbuah. Tapi jelas perlu suatu waktu, suatu proses untuk menghasilkan buah. Lalu sebelum buah itu terjadi dulu bunga. Terjadi penyerbukan bunga antara putik dan serbuk sari. Nah, di dalam penyerbukan ini tidak semuanya berhasil dengan baik. Mungkin sebagian terbawa angin, sebagian kena hujan, dan sebagian baru berbuah. Sama seperti dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima percaya kepada Yesus, maka ada kemungkinan hidup kita itu tidak berbuah. Masih seperti manusia yang lama. Tetapi ada juga yang berbuah, yaitu yang sudah mulai meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi
manusia baru. Jadi walaupun sudah berbuah pun, sudah menjadi pentil gitu ya, masih belum sempurna menjadi seperti buah yang kita inginkan, yaitu buah yang besar, yang masak, yang manis, dan lain-lain sebagainya. Buah yang kecil itu kalau kita makan itu masih pahit atau sepat. Kemudian perlahan-lahan baru terisi dagingnya. Dalam posisi ini pun masih belum terasa manis. Makanya kalau kita lihat buah yang masih hijau, yang masih belum matang, kita makan pasti masih kecut. Ya, jadi buah yang kecil ini pun masih bisa dirusak oleh berbagai hama. Sehingga membuat buah itu menjadi busuk atau rusak. Sebagian masih terus bisa berproses menjadi besar. Dagingnya pun menjadi banyak. Baru setelah masak, buah mangga itu memenuhi kriteria seperti apa yang kita inginkan. Namun ada juga buah yang sudah masak tidak bisa kita nikmati karena sudah berbulu, berulat atau binatang lain yang merusaknya. Artinya banyak juga kehidupan umat Kristiani yang seakan-akan seperti buah mangga yang manis, tetapi sebenarnya di dalam hatinya semua itu hanyalah kepalsuan. Jadi dengan melihat buah mangga tersebut, demikian juga dengan hidup kita. Kita akan terus berproses, melakukan hal-hal yang terkecil dahulu. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, baru kita dapat menghasilkan buah yang manis. Yaitu buah yang memenuhi 9 unsur tadi. Jadi memang tidak mudah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih untuk berbuah seperti apa yang Tuhan inginkan. Namun kita harus menjadi pohon menghasilkan buah yang baik. Karena buah mangga yang sudah ditanam itu, suka tidak suka itu harus tumbuh dan berbuah. Kalau pohon itu tidak berbuah, maka pohon tersebut akan ditebang oleh empunnya. Dan batangnya hanya akan menjadi kayu bakar saja. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita itu tidak berdampak, maka mungkin kita akan dicampakkan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaannya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, jelas Tuhan ingin kita itu memperoleh kehidupan yang layak. Bahkan kalau bisa mendapatkan kekayaan yang murni. Bukan dengan berbagai cara. Apalagi memakai cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sama seperti seekor unta hidup. Binatang ini termasuk binatang haram. Sama seperti kita yang berdosa. Yang hidup dengan penuh keduniawian sebelum kita mengenal Yesus. Maka kita juga harus diproses terlebih dahulu sebelum dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi unta tersebut dipaksa untuk masuk ke dalam lubang pintu yang kecil tersebut. Pada waktu yang memasuki atau proses memasuki atau melewati pintu kecil tersebut, ia banyak menderita. Ia tidak bisa berdiri, harus duduk atau jongkok. Bahkan mungkin harus didorong dari depan dan di belakang, dari depan harus ditarik dan dari belakang harus didorong. Sehingga mungkin tubuhnya akan mengalami luka, lecet-lecet. Bahkan kakinya mungkin terkilir atau bahkan mungkin juga patah. Itulah konsekuensinya bagi seekor unta untuk melewati pintu kecil tersebut. Demikian juga kehidupan orang kaya. Mereka harus bersedia dilucuti kekayaannya dulu. Sama seperti barang bawaan yang dari unta tadi. Karena barang bawaan tersebut itu sebagai pengganggu utama. Sehingga unta itu tidak dapat masuk ke dalam pintu. Demikian juga orang kaya. Mereka harus dilucuti dulu hartanya, kehidupan duniawinya. Karena faktor itu yang faktor yang terbesar yang merupakan halangan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita tahu semua bahwa hidup ke dunia itu akan menyebabkan kita terus jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi manusia baru.
Artinya sebagai manusia baru itu kita harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita harus bersedia memikul salib dan berjalan di Via Dolorosa. Dan itu hanya dapat dilalui jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di akhir hayat tersebut, yaitu Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata lagi, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya mereka yang kaya itu tidak akan berhasil masuk dalam kerajaan Allah dengan kekuatan sendiri. Sama seperti unta yang di punggungnya berisi barang bawaan, serta harus masuk ke dalam lubang pintu yang kecil. Unta tidak punya hikmat bagaimana caranya bisa melalui pintu yang kecil itu. Hanya Allah atau Roh Kudus yang mampu mengubah kehidupan seseorang yang hidupnya kaya dan egois, lalu menjadikan orang tersebut menjadi sumber berkat bagi kehidupan manusia lainnya, sehingga hidupnya berkenan pada Allah, dan pada akhirnya kita boleh menerima anugerah atau kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan tidak dengan semena-mena memberikan kasih karunia kepada setiap orang. Memang ada pengajar yang mengatakan bahwa ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita berarti selamat untuk sekarang dan selama-lamanya. Kalau itu yang menjadi kita pegangan buat kita, maka apa gunanya kita beragama? Apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita beribadah? Dan itu akan rusak dunia. Karena semua manusia akan pasti mau hidup yang enak. Tidak mungkin mereka akan mau menerima proses yang telah saya jelaskan di atas tadi. Jadi pesan dalam suasana Paskah ini, mari Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Apalagi sekarang waktu kita begitu banyak. Karena COVID-19 ini mengharuskan kita untuk stay at home. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Agar kita lebih dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga jalan-jalannya akan dinyatakan. Sehingga kita tetap akan berada di jalan yang benar. Dan yang terpenting, kita dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk tundukkan kepala kita dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami umat-Mu adalah yang terbatas. Segala-galanya terbatas buat kami. Kami juga tahu Tuhan, bahwa tentang keselamatan itu, semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap umat-Mu. Namun, kami juga mau mengambil bagian Tuhan dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami diberi kesempatan, kemampuan untuk terus menjalankan firman Tuhan yang merupakan pelita buat kehidupan kami, baik sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin.